Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Rahmat. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran di mana saya akan membahas konsep angel and solid angel pada antena. Nah, kedua konsep ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar bukaan arah dan seberapa luas cakupan pancarannya pada sebuah antena. Nah, pembahasan akan dimulai dari sudut pandang dua dimensi, kemudian kita akan membahas terkait sudut pandang pada ruang tiga dimensi, dan dari alur tersebut kita dapat memahami hubungan angel dan solid angel. Nah, dengan pola radiasi dan keterarahan antena. Oke. Lalu di sini, ketika antena memancarkan energi elektromagnetik, pancarannya tidak hanya memiliki satu arah, tapi juga mempunyai lebar atau cakupan tertentu. Nah, pada satu potongan bidang, lebar pancaran dapat dinyatakan sebagai sudut theta. Nah, namun pola radiasi antena yang sebenarnya itu menyebar dalam dalam ruang tiga dimensi. Nah, sehingga satu sudut pada bidang saja itu belum cukup untuk menggambarkan seluruh cakupannya. Karena itu, alur pembahasan ini dimulai dari sudut dua dimensi, dilanjutkan dengan dua radian, kemudian sudut padat dalam steradian, dan akhirnya kita akan membahas penerapannya pada parameter antena. Nah, di sini sudut biasa itu merupakan konsep dua dimensi, di mana sudut ini terbentuk oleh dua garis atau dua arah yang bertemu pada satu titik. Nah, kemudian besarnya ini dilambangkan dengan theta atau sudut theta. Nah, dalam konteks antena, sudut dua dimensi dapat digunakan untuk melihat bukaan pola radiasi pada suatu irisan bidang. Misalnya, pada bidang horizontal atau bidang vertikal. Walaupun demikian, sudut dua dimensi hanya menjelaskan satu irisan pola. Konsep ini belum menjelaskan bagaimana pancaran antena menyebar ke seluruh arah di ruang tiga dimensi. Nah, untuk salah satu satuan penting menyatakan sudut yaitu radian. Nah, pada gambar ini, titik A dan titik B membentuk sebuah busur dengan panjang L pada lingkaran ini berjari-jari R. Nah, besarnya sudut theta dalam radian diperoleh dari perbandingan panjang busur terhadap jari-jari lingkaran. Nah, rumusnya dibaca theta sama dengan L per R. Nah, L ini menyatakan panjang busur dan R jari-jari lingkaran, sedangkan sudutnya itu satuannya dalam radian. Nah, keunggulan penggunaan radian adalah nilai sudut diperoleh langsung dari hubungan geometri antara busur dan jari-jari. Oke. Nah, untuk satu lingkaran penuh, panjang busurnya itu sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, jika nilai tersebut dimasukkan ke rumus theta sama dengan L per R, maka diperoleh theta sama dengan 2πr per R. Faktor R saling menghilangkan, sehingga hasilnya itu 2π radian. Nah, artinya dalam satu putaran penuh atau 360 derajat sama dengan 2π radian. Hasil ini menjadi dasar sebelum kita memperluas pembahasan dari bidang dua dimensi ke ruang tiga dimensi. Nah, pada pola radiasi antena, pancaran ini tidak hanya melebar pada satu bidang,
tetapi pancaran dapat menyebar ke atas, ke bawah, ke samping, dan berbagai arah lain di sekitar antena. Nah, karena itu sudut dua dimensi ini hanya memberikan gambaran dari pola radiasi. Untuk membaca cakupan pancaran secara menyeluruh, kita membayangkan sumber pancaran berada di pusat sebuah bola. Nah, jika sudut dua dimensi diukur pada lingkaran menggunakan panjang busur, maka pada ruang tiga dimensi kita menggunakan luas permukaan bola. Dari sinilah muncul konsep sudut padat atau solid angle. Nah, pada sudut padat merupakan perluasan konsep sudut yang sudut biasa ke ruang tiga dimensi. Nah, satuannya yaitu steradian yang disingkat menjadi SR. Nah, bayangkan sebuah bola dengan jari-jari R yang berpusat pada sumber pancaran. Sebagian permukaan bola yang dicakup oleh pancaran memiliki luas A. Nah, besarnya sudut padat itu dinyatakan dengan rumus omega sama dengan A per R kuadrat. Pada rumus ini, omega adalah sudut padat dan A adalah luas permukaan yang dibatasi oleh pancaran, dan R ini yaitu jari-jari bola. Semakin besar A-nya, maka yang dicakup pada permukaan bola semakin besar pula sudut padatnya. Sebaliknya, area yang lebih kecil menunjukkan pancaran yang lebih terkonsentrasi. Oke, untuk menentukan sudut padat dari satu bola penuh, kita menggunakan luas seluruh permukaan bola, yaitu 4πr kuadrat. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke rumus omega sama omega yang seperti ini, omega sama dengan A per R kuadrat. Hasilnya adalah 4πr kuadrat per R kuadrat. Sehingga diperoleh omega sama dengan 4π steradian. Nah, jadi seluruh arah yang mungkin dari satu titik di tiga ruang dimensi itu setara dengan satu bola penuh, yaitu 4π steradian. Tuh. Lalu untuk radian dan steradian ini memiliki keterkaitan konsep, tetapi keduanya digunakan untuk ruang yang berbeda. Radian mengukur bukaan pada suatu bidang, dan radian itu mengukur bukaan pada satu bidang dua dimensi, sedangkan steradian mengukur cakupan pada ruang tiga dimensi. Secara konsep, satu steradian dapat dipahami sebagai satu radian pada satu titik arah dikalikan satu radian pada arah yang tegak lurus. Karena itu satu steradian itu seringkali dikaitkan atau dituliskan sebagai satu radian kuadrat. Nah, apabila mau dinyatakan dalam derajat kuadrat, kita gunakan hubungan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi derajat. Nah, nilai ini dikuadratkan sehingga 1 steradian itu sama dengan 180 per pi kuadrat derajat kuadrat. Nah, atau sekitar 3282,81 derajat kuadrat. Nah, dengan demikian satu bola penuh itu yang bernilai 4π steradian setara dengan sekitar 41.252,96 derajat kuadrat. Nah, tetapi di sini perlu dipahami dalam analisis antena, satuan radian dan steradian lebih sering dipakai karena lebih sesuai dengan bentuk rumus dan perhitungan matematisnya. Nah, rumus omega ini sama dengan A per R kuadrat
di mana sangat mudah digunakan apabila area pada permukaan bola sudah diketahui. Akan tetapi untuk bentuk 3 dimensi yang lebih umum atau pola radiasi yang tidak sederhana, sudut padat dihitung menggunakan integrasi ganda. Nah, pada koordinasi bola, theta menunjukkan sudut polar, di mana pi menunjukkan sudut azimut. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa beberapa referensi antena dapat memakai konvensi sudut yang berbeda. Tetapi pada slide ini, theta diukur dari sumbu Z dan pi mengelilingi sumbu tersebut. Nah, sumbu elemen kecil sudut ini elemen kecil sudut padat dinyatakan dengan d omega. Nah, d omega ini apa? D omega ini sama dengan sin theta dikali d theta dikali d pi. Nah, untuk memperoleh sudut padat, total elemen tersebut diintegralkan sesuai batas theta dan pi yang telah ditentukan oleh geometri atau area pola radiasi. Sebagai contoh, apabila batasnya mencakup seluruh bola, hasil integrasinya kembali menjadi 4 pi radian. Nah, dalam analisis antena, sudut padat digunakan untuk membaca seberapa luas pancaran utama pada sebuah antena. Nah, besaran ini sering disebut beam solid angle atau dilambangkan dengan omega A. Nah, hubungannya dengan directivity dapat ditulis secara pendekatan sebagai D sama dengan 4pi per omega A. Nah, dari hubungan tersebut, semakin kecil beam solid angle, semakin sempit dan semakin terkonsentrasi arah pancaran antenanya. Akibatnya, nilai directivity menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika beam solid angle besar, energi yang dipancarkan ke wilayah yang lebih luas, itu membuat antena menjadi kurang terarah, karena pancarannya nyebar. Nah, di kondisi ini, itu fleksibel, kondisi yang paling sesuai dan tetap bergantung pada kebutuhan sistem. Misalnya untuk komunikasi point to point atau cakupan area yang lebih merata. Nah, sebagai kesimpulan, di sini terdapat beberapa rangkuman konsep, yaitu angle atau sudut 2 dimensi menyatakan bukaan pada satu bidang dan dapat dihitung dalam radian menggunakan rumus theta sama dengan L per R. Satu lingkaran penuh bernilai 2 pi radian. Nah, untuk ruang 3 dimensi itu digunakan solid angle dan sudut padat dengan satuan steradian, yang rumus dasarnya tadi yaitu omega sama dengan A per R kuadrat. Sedangkan satu bola penuh bernilai 4 pi steradian, di mana pada antena konsep ini membantu menjelaskan luas cakupan pola radiasi dan tingkat keterarahan pancaran. Semakin kecil beam solid, maka semakin terarah antena tersebut. Nah, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan mengenai angle dan solid angle pada antena. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.